Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan proyek. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai project management. Fokusnya kepada desain communication dan beberapa hal untuk kita menyampaikannya secara oral maupun dalam tulisan itu sendiri. Jadi di sini akan ada penjelasan dari dua tim. Tim pertama akan menjelaskan mengenai desain communication secara umum dan khusus. Tim berikutnya akan menjelaskan mengenai value ekonomi dan akan menjelaskan mengenai bagaimana kita menyiapkan desain communication dalam bentuk laporan, oral, ataupun writing. Baik, kepada tim pertama saya langsung persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roditya. Di sini saya akan menjelaskan sketsa teknik dan gambar berbicara kepada banyak audiens. Di sini ada gambar sketsa rumah. Sebelum saya masuk ke sini, saya akan berbicara teknik berbicara di depan audiens. Yang pertama, kuasai seluruh audiens. Yang kedua, kuasai emosi audiens. Yang terakhir adalah menjelaskan tentang apa yang mau dibicarakan. Oke, di sini ada gambar sketsa. Sketsa ini saya beri judul sistem keamanan rumah. Dan di sini ada tampak depan dan ada tampak atasnya. Di sini saya akan menjelaskan di tampak atasnya. Di kamar utama. Di kamar utama ini ada monitor CCTV. Karena saya di sini menjelaskan sistem keamanan rumah, saya akan menjelaskan setiap sisi sudut-sudut keamanan rumah yang ada di sketsa ini. Di ruang tamu ini saya akan membuat sensor. Di kamar kedua saya akan membuat CCTV yang akan terhubung ke monitor CCTV. Terus yang di dapur ini saya akan membuat di sudut sini saya akan membuat CCTV yang akan terhubung ke monitor CCTV. Oke, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Terus di penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya di sketching atau di sketsa. Kepada Budi, saya persilakan. Oke. Selanjutnya di sketching. Di sketching di tahap selanjutnya adalah di tahap sketching ada 4 tahap awal yang kita gambar. Yang pertama tahap orthographic, axonometric, oblique, dan perspektif. Di sini pertama ini adalah seperti tampilan orthographic, di mana isinya sebelahnya ada axonometrik, dan oblique dan perspektif ini dalam istilah kasarnya ialah 3 dimensinya yang tampak keseluruhan. Di dalam sketching ini kita dapat menggunakan gambar manual, baru kalau dalam elektronik kita dapat menggunakan AutoCAD, Autodesk atau sejenisnya macam lainnya. Yang selanjutnya fabrication. Di fabrikasi ini adalah gambar tahap pembuatan awal penggabungan dalam bentuk sepenuhnya ini. Jadi dalam tahap kecil-kecil biar supaya lebih jelas. Yang design drawing, detail drawing, dan breakdown support drawing. Selanjutnya ini adalah the devil is in the detail. Gambar detail ini adalah gambar detail dari sketsa yang akan kita buat. Dan di final notes on drawing ini adalah kita menggabungkan semua hasil sketsa kita dalam membentuk suatu proyek ataupun animasi ataupun arsitektur. Sekian dari saya. Prototype and proving design terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama prototype. Prototype itu merupakan tahap awal dalam sebuah desain untuk mengetes pasar. Lalu tahap kedua adalah model
untuk menyederhanakan dan memaksimalkan produk. Lalu dilanjutkan ke proving of concept, yaitu bukti prinsip atau realisasi dari metode atau ide untuk menunjukkan kelayakan suatu produk. Baik, akan dilanjutkan oleh Daniel. Oke, baik, perkenalkan saya Daniel. Saya akan melanjutkan ke setelah kita mengetahui tadi apa itu prototype, model, dan proving konsep, kita lanjut ke tahap building model dan prototype. Nah, di pembuatan model dan prototype ini kita mempertimbangkan beberapa hal, yaitu ada pembuatan, komponen, cara pembuatan, dan biaya. Nah, di pembuatan sendiri itu kita bisa buat sendiri atau menyerahkannya ke perusahaan-perusahaan lain atau ke instansi lain. Kemudian faktor pada pembuatan ini yaitu berupa keahlian, kemudian biaya, kebutuhan perusahaan tersebut, kemudian teknisi yang ada di perusahaan tersebut misalnya, atau teknisi pada instansi seperti perkuliahan bisa dapat melakukan pembuatan prototipe ini. Kemudian di tahap komponen, nah di tahap komponen ini ada yang namanya komponen elektronik, ada perangkat mekanik, ada juga komponen pengencang. Nah, di tahap komponen elektronik ini seperti resistor, kapasitor, dioda, dan masih banyak lagi. Kemudian di perangkat mekanik itu bisa berupa katrol, roda, transmisi. Kemudian di tahap pengencang itu ada berupa mur, baut, obeng. Kemudian ada test pen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian lanjut ke cara pembuatan atau bagaimana cara membuat prototipe tersebut. Itu ada 3 cara, yaitu make up, mesin, dan rapid teknologi prototipe. Nah, di yang pertama ini di make up ini kita bisa membuatnya melalui potongan-potongan dari 2D, yaitu 2 dimensi, menjadi bentuk 3D, yaitu bisa berupa dari kardus-kardus dan komponen bahan lainnya. Kemudian untuk mesin sendiri itu ada beberapa mesin pencetak yang bisa membuat prototipe langsung. Kemudian di tahap rapid teknologi prototipe cepat ini ada beberapa perusahaan teknologi canggih yang menyediakan inputan seperti bentuk 3D-nya langsung. Kemudian di tahap biaya yang diperlukan ini kita kita harus melakukan penghitungan data terlebih dahulu, penghitungan harga, jumlah bahan yang kita gunakan, kemudian kita harus menyisakan limit 10 sampai 15% untuk apabila ada kesalahan dalam pembuatan prototipe ini, sehingga itu tidak merugikan keuangan kita, biaya untuk pembuatan prototipe tersebut. Kemudian kita juga harus memperhitungkan nanti pajak dan ongkos pengiriman proyek ini. Nah, kemudian sebagai hasil akhirnya biaya ini sangat diperlukan dalam pembuatan proyek ini, sehingga kita juga harus mempertimbangkan banyaknya anggaran yang diberikan oleh si pemberi proyek ini kepada kita. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari grup pertama. Terima kasih. Selamat sore. Kami dari kelompok 2, saya di sini Mikael Ludiko Faritona akan menjelaskan mengenai Engineering Economic in Design atau Desain Ekonomi Teknik. Poin yang pertama itu kita harus memperhitungkan nilai ekonomis dari produksi. Seperti misalnya biaya bahan baku atau modal dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada time value from money, yaitu nilai waktu dari uang. Jadi nilai waktu itu sangat berharga. Misalnya produksi kita itu semakin cepat semakin bagus. Yang ketiga itu memperkirakan investasi. Yang keempat, memperkirakan biaya produksi kita. Nah, misalnya kita memproduksi suatu produk itu
kita harus memperkirakan biaya produksi. Yang kelima, metode evaluasi ekonomi. Yang kelima ini, manajemen risiko harus kita ketahui, seperti misalnya produk yang reject atau yang tidak layak untuk dipasarkan. Yang keenam, menentukan tujuannya. Misalnya tujuannya itu apa? Seperti misalnya tujuannya itu untuk memperbarui desain produk, atau mungkin desain produk yang lebih kecil dan kelebihan yang lebih unggul. Baru yang ketujuh itu membuat daftar, seperti daftar-daftar nilai bahan baku, harga bahan baku misalnya, misalnya juga keuntungan, modal, dan gaji karyawan. Yang ke-8 itu alternatif. Alternatif ini misalnya bahan baku yang lebih baik dengan biaya yang lebih murah, ataupun desain yang menarik. Yang ke-9 ini memperbarui desain produk, seperti menggunakan aplikasi Autodesk Inventor ataupun AutoCAD. Desain terbaru yang menarik akan menarik perhatian customer atau pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saiful Bahri. Maksud saya Arius Gea. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan Engineering Economy of Production. Di sini saya menjelaskan bagaimana cara kita membuat suatu usaha. Sebelum itu saya sudah membuat beberapa yang perlu kita sediakan. Yang pertama, sebelum kita membuat suatu usaha, kita pertama menyediakan tempat. Nah, kita melihat tempatnya yang bagaimana, atau tempatnya yang strategis. Nah, yang berikut, dalam usaha ini kita juga menyediakan suatu dana untuk mengembangkan usaha kita yang akan kita rancang. Dan berikut, setelah usaha dana, kita menyediakan alat dan bahan. Di sini juga beberapa alat dan bahan yang tentunya kita harus menyediakan. Nah, setelah itu kita menyediakan atau merancang bagaimana waktu atau hari yang kita sesuaikan di usaha tersebut, supaya bisa membuat kita lebih tepat waktu dan membuat hari yang begitu efisien dalam bekerja. Dan setelah itu kita menyediakan di sini lokasi. Lokasinya juga yang begitu baik, di tempat umum atau di sekolah. Dan juga setelah kita selesai ke lokasi, baru kita merekrut suatu pekerja atau produsen yang bisa menjalankan usaha kita. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Arius Gea. Nah, di sini saya akan menjelaskan communication design orally and in writing. Maksudnya itu membangun komunikasi secara lisan maupun tulisan. Nah, di sini pada poin pertama itu ada pedoman umum untuk komunikasi teknis. Di sini terdapat 2 poin. Terdapat 2 poin. Yang pertama itu kita harus mengetahui tujuan Anda, dan yang kedua itu kenali audiens Anda. Lalu yang kedua itu poin kedua itu presentasi lisan. Maksudnya itu mengatakan apa yang sudah atau yang akan dilakukan. Nah, di sini juga terdapat 2 poin. Yang pertama itu mengenal audiens. Maksudnya itu siapa yang akan mendengarkan, dan yang kedua itu garis besar presentasi. Maksudnya itu menjelaskan pada waktu presentasi hanya secara garis besar. Lalu yang ketiga itu ada laporan proyek. Di sini menulisnya itu untuk klien, bukan untuk sejarah. Di sini juga terdapat 2 poin, yaitu yang pertama tujuan dan audiens untuk laporan akhir, dan yang kedua menyusun laporan akhir. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Misma. Baiklah, selamat sore. Saya Misma. Saya akan menjelaskan tentang engineering design. Sebelum kita melakukan engineering design, kita harus mengetahui dulu proses-proses sebelum melakukan engineering design, yaitu yang pertama etnografi. Etnografi itu adalah dapat dikatakan sebagai observasi, di mana observasi ini kita dapat melakukan penelitian di
setiap permasalahan di lingkungan ataupun dimanapun, baik secara akademis maupun industri. Yang kedua itu proses brainstorming, di mana brainstorming ini adalah pengembangan ide-ide, di mana pengembangan ide ini dapat kita lakukan secara bebas maupun tidak dari permasalahan dari penelitian sebelumnya yang kita lakukan di suatu lingkungan. Yang ketiga itu pengelompokan masalah. Pengelompokan masalah ini yaitu kita dapat memilih atau apa saja masalah-masalah yang terdapat di suatu lingkungan dapat kita lakukan secara tulisan ataupun gambar. Kemudian melakukan perwarupa atau prototype. Prototype ini adalah proses awal untuk sebuah rancangan, di mana prototipe ini dapat kita laksanakan atau kita lakukan menggunakan bahan yang ekonomis ataupun fleksibel tanpa memerlukan biaya yang besar atau yang banyak. Kemudian selanjutnya kita melakukan sketsa rancangan, yaitu sketsa rancangan atau sketching, gambaran mengatasi suatu masalah yang kita lakukan baik dapat ditulis atau dengan pena ataupun pensil di suatu kertas ataupun karton. Selanjutnya perwarupa sederhana transportasi. Perwarupa sederhana transportasi ini dapat kita lakukan untuk dapat gambaran dari sketsa rancangan yang menjadikan perwarupa sederhana yang menjadi hasil akhirnya. Kemudian evaluasi yaitu tahapan pengujian atau user terhadap pengguna untuk melakukan atau penyelesaian terhadap masalah yang telah ditemukan. Terima kasih. Baik, sekian teman-teman. Tadi kita sudah menjelaskan ya, sudah mendengarkan presentasi dari teman-teman kita. Tim pertama menjelaskan mengenai communication design, lebih fokusnya kepada bagaimana kita membuat sketch, drawing, bahwa penting sekali kita menyiapkan electrical drawing, menyiapkan hardware drawing untuk menjadi bukan bumbu tapi menyampaikan nanti pada user sehingga user akan mengetahui lebih detail apa yang akan dibuat. Lalu juga telah disampaikan tadi bagaimana semua hal ini kita siapkan untuk prototyping, proving concept. Tadi sudah disampaikan oleh teman kita Ronaldo bahwa dalam proving concept kita menyiapkan dan pasti banyak hal yang tidak sama dengan apa yang sudah kita buat, yaitu kita bikin di hardware drawing tadi atau sketch itu, sehingga perlu ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan, ada budget dan lain sebagainya. Dilanjutkan oleh tim 2 bahwa ternyata benar sekali tadi budget atau economic value itu menjadi sangat penting dalam kita manage proyek ini. Lalu diakhiri dengan kita pun kalau misalnya membuat sebuah proyek, kita harus bisa mengkomunikasikannya secara oral atau istilahnya verbal maupun dengan tulisannya. Karena hal ini yang akan menjadi kesuksesan dari proyek ini. Di mana diakhiri dengan tadi disampaikan oleh Misma bahwa dalam engineering design semua hal ini harus kita siapkan. Nah, inilah kata kunci dari proyek manajemen ini. Baik, demikian untuk mata kuliah hari ini. Bagi teman-teman yang belum paham, silahkan berikan komentar di bawah berupa pertanyaan atau ingin yang menjawab pertanyaan temannya, dipersilahkan. Saya selalu ingatkan, jangan lupa kita jaga protokol kesehatan dengan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Baik, sekian perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.